Sehingga saya minta Mas Hendy tadi harusnya menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi kami. Menarik yang terakhir saya menarik tadi. Mas Hendy akan bikin namanya BUMD terkait apa tadi? Pembelian pupuk ya. Mas, hasil panen itu kami di Jawa Tengah sudah ada Mas BUMD-nya yang bernama Jateng Agro Berdikari. Jadi nggak perlu lagi bikin BUMD lagi. Dan ini satu-satunya yang kena inisiasi di Jawa Tengah. Belum pernah ada. Di provinsi yang lain. Gus Yassin bercerita, Mas Hendy nggak perlu buat BUMD untuk beli hasil petani. Oh ya, karena katanya sudah dibangun atau dibentuk. Sejak kapan ya Gus? Karena masa kampanye, mohon maaf. Karena pada saat kampanye saya turun. Bagaimana kemudian di Banjarnegara, tomat itu dibuang sama petani. Kenapa? Harganya turun, tidak ada yang beli. Program kalau hanya tercatat sebagai program yang muluk-muluk supaya masyarakat kemudian melihat pencitraan, buat kami tidak akan melakukan gitu Gus. Mohon maaf Gus ya. Saya tahu bahwa di Kota Semarang memiliki RPH, akan tetapi memang di sini masih belum bersertifikat halal. Rumah pemotongan hewan di Kota Semarang, mungkin maksudnya zaman Pak Hendy tidak ada sertifikat halal. Gus, Kota Semarang ini Jawa Tengah loh. Artinya, kalau sampean sebagai wakil gubernur waktu itu melihat hal yang tidak baik di wilayah Panjenengan, tegur saja. Apalagi saya kan santrinya jenengan, kan gitu. Mas Hendy, RPH-nya tolong diurusin sertifikat halal. Beres, pasti saya laksanakan. Saya sudah lihat profilnya Gus Yassin ya, maksudnya dari catatan yang ada itu kan kelahiran Sarang, Rembang. Terus ya, menurut catatan, mudah-mudahan keliru, Kabupaten Rembang berada di peringkat ke-7 tertinggi penduduknya yang miskin loh Gus, di 35 kabupaten kota ini. Pak Lutfi lebih berani lagi, kartu tani dihapuskan itu ya. Waktu itu Gus Yassin kok enggak memberi ide pada Pak Ganjar untuk menghapuskan kartu tani ya, saya juga bingung. Waktu Anda 2 menit sejak berbicara. Baik, terima kasih penjelasan paslon nomor 2. Kami juga punya data. Bapeda Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun, di tahun 2020 sampai 2024, mencatat karena perubahan iklim ini mengakibatkan kerugian hampir mencapai 14,9 triliun. Dan faktor atau bidang yang paling terkena adalah pertanian. Kita memahami sekali hari ini tiba-tiba panasnya sangat terik, tiba-tiba hujan debitnya sangat tinggi, di mana kemudian timbul banjir bandang, timbul kemudian tanah longsor, dan seterusnya. Maka menurut kami yang terpenting adalah bagaimana lahan itu bisa ditata dengan baik. Perda tata ruang adalah hal yang harus kita jaga supaya tidak terjadi bagaimana kemudian pembukaan lahan secara terbuka. Galian C, galian ataupun tambang itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kemudian menurut catatan Bareskrim yang ada di Polda, di Mabes Polri, ternyata galian C di Jawa Tengah itu 70-80% nggak ada izinnya. Kenapa? Yang kemudian hari ini saya ketemu dengan Gus Yassin hampir 5 tahun, kenapa itu tidak segera dilakukan upaya-upaya untuk bisa menertibkan hal itu? Karena ini berhubungan erat dengan yang namanya ekonomi hijau. Jadi pandangan saya hari ini adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan penegakan perda tata ruang supaya apa yang menjadi bagian daripada pengembangan ekonomi hijau ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Mas Hendy atas tanggapannya, bahwa tadi sudah disampaikan oleh gubernur kami, yaitu Mas Lutfi, bahwa penerapan perda itu harus dilakukan. Kami juga akan menindak semua yang melanggar terhadap perda. Sehingga saya minta Mas Hendy tadi harusnya menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi kami. Yang kedua, terkait kita bicara tentang ekonomi hijau. Kalau kita bicara tentang ekonomi hijau, itu bukan hanya di perlahanan saja, pertanian saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu mana daya saing kita tinggi. Program dari pemerintah pusat
akan kita bawa ke Jawa Tengah. Guna apa? Menerapkan ekonomi hijau tersebut. Yang saat ini sudah kita lakukan. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah menerapkan, mengajak kepada masyarakat Jawa Tengah untuk beralih ke tenaga surya. Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah dipasang panel surya. Pondok-pondok pesantren kami juga bantu surya panel, sehingga ini akan menambah kecintaan kita kepada lingkungan. Dan tadi di dalam opening sudah saya sampaikan bahwa kami memiliki program yaitu Ngopeni Bumi. Terima kasih. Masih ada waktu, ada tambahan atau sudah cukup? Pupuk ini juga penting. Dari sejumlah kuota nasional maupun kuota yang di Jawa Tengah, ternyata pupuk ini mestinya cukup. Maka yang penting adalah tata kelolanya. Bagaimana kemudian ketersediaan pupuk di Jawa Tengah itu benar-benar ada pada saat petani ingin melakukan upaya penanaman. Miris sekali kita mendengar, petani pengen nanam, pupuknya sudah tidak ada. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah pasca masa panen. Bapak Ibu sekalian yang selalu saya hormati, petani kita sebagian besar adalah petani gurem yang kepemilikan tanahnya kurang dari 0,5 hektar. Ini menjadi PR, tantangan yang berat yang kemudian pasangan Andika Hendi ingin kemudian memperjuangkan petani itu supaya bisa memiliki lahan lebih dari 0,5 hektar. Supaya kemudian bisnis pertanian itu bisa menjadi sebuah industri yang mereka bisa merasakan kemanfaatannya. Termasuk pada saat kemudian muncul panen raya, kita harus bisa menjaga supaya harga hasil panen raya petani ini kemudian tidak turun atau anjlok. Maka kita akan siapkan gudang, kita bisa bentuk BUMD untuk bisa membeli harga-harga produk-produk petani saat panen raya, atau bahkan kita bisa libatkan swasta supaya mereka juga melakukan aktivitas pembelian pada saat petani memasuki panen raya. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih Mas Hendi. Menarik yang terakhir menarik tadi. Mas Hendi akan bikin namanya BUMD terkait apa tadi? Pembelian pupuk ya. Mas, hasil panen itu kami di Jawa Tengah sudah ada Mas BUMD-nya yang bernama Jateng Agro Berdikari. Jadi nggak perlu lagi bikin BUMD lagi. Dan ini satu-satunya yang kena inisiasi di Jawa Tengah. Belum pernah ada. Di provinsi yang lain menerapkan pembelian hasil pertanian masyarakat ketika harganya anjlok. Bahkan saya sempat pribadi membeli beberapa hasil panen. Supaya apa? Stabilisasi harga itu terjadi di Jawa Tengah. Terima kasih, mungkin Mas Lutfi mau menambahkan. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pupuk di Jawa Tengah cukup, bukan kurang. Di Indonesia, Kementerian telah menyiapkan 40 juta ton. Ditambah 40 juta ton cukup. Yang tidak cukup adalah pendistribusiannya kurang tepat sasaran. Dari mulai proses distribusi, kemudian ke PKL, baru ke petani. Apa yang salah? Ke depan apabila saya dan Gus Yassin menjadi gubernur, kartu tani akan saya hapuskan. Untuk apa? Untuk tata kelola pupuk yang sekarang carut marut, bukan tepat sasaran. Misalnya dalam kartu tani itu seseorang hanya bisa ngambil suatu PKL, ternyata di PKL itu urainya habis. Tetapi kartu tani tidak bisa dipakai untuk ke PKL yang lain. Akhirnya Pak Tani bilang pupuknya di sana habis, padahal PKL-nya tidak di sini. Ini yang perlu dibetulin mekanisme pendistribusian pupuk di wilayah Jawa Tengah. Terima kasih Gus Yassin, Pak Lutfi. Gus Yassin bercerita Mas Hendi nggak perlu buat BUMD untuk beli hasil petani. Oh ya, karena katanya sudah dibangun atau dibentuk. Sejak kapan ya Gus? Karena masa kampanye, mohon maaf. Karena pada saat kampanye saya turun. Bagaimana kemudian di Banjarnegara, tomat itu dibuang sama petani. Kenapa? Harganya turun, tidak ada yang beli. Bagaimana kemudian kita ke Temanggung, Wonosobo?
tembakau, hampir banyak petani yang mengeluhkan tembakonya nggak ada beli. Karena salah satu perusahaan besar itu tidak membeli hasil tembakau. Jadi buat kami Andika Hendi, program itu adalah harus ada kemanfaatannya buat masyarakat. Program kalau hanya tercatat sebagai program yang muluk-muluk supaya masyarakat kemudian melihat pencitraan, buat kami tidak akan melakukan gitu Gus. Mohon maaf Gus ya. Maka mungkin saya yang keliru. Saya mungkin terlalu ekspektasi terhadap BUMD yang sudah dibuat di zaman Gus Yassin. Catatan yang kedua, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Lutfi tentang pupuk. Benar sekali. Nah inilah PR kita. Pasangan Andika dan Hendi pun Pak Lutfi, hari ini kita juga ingin fokus pada problem pupuk. Karena pupuk ini benar-benar kalau kita dengar miris sekali. Katanya kuotanya cukup. Tapi kemudian pada saat petani akan melakukan penanaman, pupuk itu enggak ada. Atau bahkan kalau beli harus susah. Maka kita sepakat, masukannya Pak Lutfi juga oke, Gus Yassin pertanyaannya di situ tadi, tapi enggak apa-apa. Mungkin nanti di belakang kita bisa diskusi terkait BUMD. Gitu ya? Yeah. Masih ada waktu, silakan. Mas Hendi, bicara tentang ekonomi, kita tahu bahwa Jawa Tengah adalah lumbung pangan, termasuk lumbung daging. Kita tahu bahwa banyak fasilitas pendukung usaha peternakan seperti keberadaan rumah pemotongan hewan yang jumlahnya mengalami peningkatan di mana terdapat 135.000 rumah pemotongan hewan. Kita juga tahu pada saat ini pemerintah telah memiliki master plan ekonomi syariah yang salah satunya berkaitan dengan pengembangan industri halal atau rumah muslim. Bagaimana program saudara untuk mengatasi tantangan tersebut? Masih ada waktu? Mau ditambahkan atau sudah cukup? Kita hentikan waktunya dan kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan jawaban. Waktu Anda 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Yang pertama, pasti kita akan mendukung program pemerintah, apapun di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, kita tahu jumlah umat muslim di Indonesia sangat banyak, terlebih di Jawa Tengah. Maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan, terutama di sektor tempat RPH tersebut, rumah pemotongan hewan, supaya daging sapi yang dihasilkan itu bisa menjadi daging sapi yang halal buat umat muslim. Nah itulah yang kemudian oleh pasangan Andika Hendi akan kita kembangkan. Bagaimana kemudian RPH itu bisa kemudian melakukan diversifikasi usaha, supaya RPH itu bisa tumbuh berkembang dengan baik. Contoh kami waktu di Kota Semarang, kita juga punya RPH Gus. Kemudian RPH itu supaya mereka tetap bisa tumbuh, mereka juga mempunyai diversifikasi usaha. Dibuat abon, kemudian dibuat macam-macam yang terkait dengan hewan berkaki 4 terutama ya, yang akhirnya rumah pemotongan hewan itu bisa berjalan baik, tumbuh baik, dan kemudian juga bisa menghasilkan dividen untuk pemerintah Kota Semarang. Ya, terima kasih Mas Hendi. Saya tahu bahwa di Kota Semarang memiliki RPH, akan tetapi memang di sini masih belum bersertifikat halal. Maka memang di sinilah kami ingin mengandalkan bahwa Provinsi Jawa Tengah tadi yang saya sampaikan, bahwa kita mendukung untuk ekonomi syariah. Maka di sini RPH maupun RPA itu mari kita dorong, dan kami sejak 5 tahun yang lalu sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat Jawa Tengah, yaitu juru sembelih halal yang kita namai dengan Kang Jalal. Tentu perlu diingat bahwa kami juga mendorong pertumbuhan rumah pemotongan hewan. Kami tidak hanya halalnya saja, akan tetapi sejak pandemi COVID-19 masyarakat butuh makanan yang higienis. Maka saya pastikan bahwa daging dari Jawa Tengah ini bukan hanya halal, akan tetapi juga higienis. Yang ada di Kabupaten Magelang, rumah pemotongan hewan yang diinisiasi oleh salah satu pesantren, yaitu Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Dan perlu diketahui, pemotongan ayam yang ada di Jawa Tengah juga terbaik, bukan hanya di Jawa Tengah, akan tetapi juga di Indonesia yang tanpa stain, sehingga daging itu akan lebih thayyib atau higienis. Mungkin ini terima kasih, dan kami akan dorong juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun
peraturan tentang ekonomi syariah yang mengatur diantaranya tentang kelembagaan dan sistem keuangan. Terima kasih. Mas, Gus Yassin, terima kasih. Gus Yassin menyampaikan rumah pemotongan hewan di Jawa Tengah sudah punya sertifikat halal. Rumah pemotongan hewan di Kota Semarang, mungkin maksudnya zaman Pak Endi tidak ada sertifikat halal. Gus, Kota Semarang ini Jawa Tengah loh. Artinya, kalau sampean sebagai wakil gubernur waktu itu melihat hal yang tidak baik di wilayah Panjenengan, tegur saja. Apalagi saya kan santrinya jenengan, kan gitu. Mas Hendi, RPH-nya tolong diurusin sertifikat halal. Beres, pasti saya laksanakan. Jangan dibiarkan saja. Jadi kemudian inilah yang membuat situasi tidak bisa berkembang dengan maju karena akhirnya yang didorong hanya kelompok-kelompok tertentu, Gus. Mohon maaf, Gus. Hanya untuk kepentingan kelompok tertentu sehingga wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan 35 kota kabupaten yang Gus Yassin sudah punya potretnya. Mana yang baik, yang tidak baik, mestinya nanti kalau kita bisa bareng-bareng kita perbaiki supaya semuanya bisa bersertifikat halal. Gitu ya Gus. Terima kasih. Jai. masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Mau dilanjutkan? Atau sudah cukup? Masih ada waktu? Bisa. Pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum Gus. Ya. Saya sudah lihat profilnya Gus Yassin ya, maksudnya dari catatan yang ada itu kan kelahiran Sarang, Rembang. Terus ya, di tahun 1983, luar biasa, masih muda, sudah sehebat sekarang, sudah pernah jadi wakil gubernur. Saya mau cerita begini Gus, menurut data, di Kabupaten Rembang itu ada luas lahan sawah 29.058 hektar atau 28,65% dari total wilayah Kabupaten Rembang. Mungkin Gus Yassin sudah perso, kesehariannya kan di sana. Dengan potensi yang luar biasa ini, menurut catatan, mudah-mudahan keliru, Kabupaten Rembang berada di peringkat ke-7 tertinggi penduduknya yang miskin loh Gus, di 35 kabupaten kota ini. Saya mau tanya nih Gus Yassin, mudah-mudahan Gus Yassin nanti punya kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita. Apa strateginya menurunkan kemiskinan dengan potensi lahan tersebut? Plus bonus demografi. Baik, waktu habis. Kami berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 2 menjawab, waktunya 3 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Ya, terima kasih Mas Hendi, bahwa memang di Kabupaten Rembang ini masih rendah atau masih tinggi angka kemiskinannya. Maka kami menawarkan program yaitu pendidikan dan kesehatan gratis. Guna apa? Masyarakat Rembang akan memiliki pendidikan yang lebih baik lagi, sehingga mereka juga akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Perlu diingat Mas Hendi, bahwa di Kabupaten Rembang, di sektor pertaniannya memang perlu adanya penanganan khusus, karena memang di sana masih banyak kekeringan. Maka kami untuk memberikan jawaban tersebut, yaitu bagaimana para petani-petani milenial kita akan dorong dengan kartu zilenial, memiliki pendidikan terkait pertanian yang dibutuhkan di Kabupaten Rembang itu bagaimana. Yang kedua, kami juga akan mendorong pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Rembang. Kita tahu bahwa di Kabupaten Rembang salah satunya yang dibutuhkan industri itu adalah air. Maka di sini akan kami tawarkan, karena di Kabupaten Rembang adalah tempat pesisir yang saat ini sudah diinisiasi oleh salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah, yaitu Undip, yaitu tentang desalinasi yang merubah air laut menjadi air tawar. Ini bisa difungsikan bukan hanya untuk industri, akan tetapi juga untuk masyarakat, untuk mendapatkan air bersih, termasuk persawahannya, yang itu juga tidak terlalu mahal. Saya sudah bertanya kepada Undip, yaitu modalnya hanya 200 juta. Terima kasih Mas Hendi. Masih ada. Terima kasih Gus Yassin, Pak Lutfi yang sudah membantu kita untuk bisa mengatasi problem khususnya di Kabupaten Rembang. Sebagian saya setuju, sebagian kami juga punya program pasangan Andika Hendi, yang penting tujuannya sama. Bagaimana kemudian wilayah Rembang bisa semakin sejahtera.
Dalam catatan kami, hasil daripada pertanian itu bisa kita lakukan upaya perbaikan dengan 5 hal. Pertama adalah berinda, riset. Riset ini penting untuk bisa menciptakan bibit yang berkualitas dan masa panennya adalah pendek. Yang kedua adalah irigasi yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana dengan kondisi waduk embung milik pemerintah provinsi yang hari ini sebagian sudah dialirkan tapi ternyata baru mengcover sekitar 11% dari luas sawah yang ada di Jawa Tengah. Kita perlu membangun, atau kalau nggak punya duit, minta bantuan pemerintah pusat. Yang ketiga, tata kelola pupuk. Pak Lutfi tadi sudah menjelaskan bahwa kuota pupuk itu cukup di nasional maupun di Jawa Tengah. Sekarang tata kelolanya, distribusinya. Pak Lutfi lebih berani lagi, kartu tani dihapuskan, itu ya. Waktu itu Gus Yassin kok nggak memberi ide pada Pak Ganjar untuk menghapuskan kartu tani ya, saya juga bingung. Yang keempat adalah terkait modernisasi alat. Ini wilayahnya anak muda, milenial. Milenial itu kepengen efisien, efektif, dan modern. Maka ke depan ngimpi kami, pasangan Andika Hendi, harus kemudian diciptakan atau diberikan bantuan alat-alat pertanian yang modern. Kita sering lihat tiba-tiba drone di wilayah luas di area pertanian, dia bisa kemudian menebarkan pupuk. Dia kemudian bisa juga dipakai untuk menebarkan namanya pestisida atau apapun itu ya yang untuk bisa memerangi penyakit-penyakit itu. Yang kelima adalah terkait dengan masa panen tadi. Bagaimana kita harus kemudian mengangkat harga petani. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendi atas solusinya tadi nomor 5 solusi yang ditawarkan. Akan tetapi tadi permasalahannya kalau di persawahan di Kabupaten Rembang itu air Mas. Ini yang belum ada solusi. Baru tadi bicara 11% pengairan itu masih di Jawa Tengah bagian selatan, bagian tengah, dan bagian barat. Yang kedua perlu kita ketahui bahwa masyarakat Rembang itu juga mayoritas nelayan. Maka kami juga akan ngopeni nelayan. Program kami itu. Buat apa? Buat meningkatkan kesejahteraan para nelayan kita. Dengan apa tadi yang disampaikan oleh Mas Hendi bertanya kepada kami, sejak kapan sih ada Jateng Argo Berdikari itu bertumbuh? Itu sejak tahun 2022 Mas, perubahan dari CMJT yang berubah menjadi PT Jateng Agro Berdikari. Itu juga bisa nantinya untuk apa? Membeli hasil nelayan ketika harganya turun. Yang kedua, kami juga akan memberikan pelatihan kepada perempuan nelayan yang selama ini merekalah sebenarnya yang mengolah, menentukan keuangan yang ada di nelayan. Maka kami akan memberikan pelatihan bagaimana mengolah hasil tangkapan nelayan, begitu juga penghasil dari petani kita olah. Sehingga apa? Nilai harganya akan naik. Itu yang akan kita tawarkan kepada masyarakat Rembang. Dan itu juga sudah pernah dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Anwar 3 mendampingi UMKM yang ada di Kabupaten Rembang. Terima kasih Mas Masih Hendi. ada waktu Bapak, kalimat penutup bagi pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa proses debat ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah, terutama untuk pasangan 02, Mas Lutfi dan Gus Yassin, yang sudah memberikan banyak hal-hal terkait dengan informasi program ke depannya. Kalau kemudian atas ridha Allah, Pak Andika dan Hendi bisa menjadi pucuk pimpinan di Provinsi Jawa Tengah. Dari debat malam hari ini, bertepatan dengan hari bersejarah bangsa Indonesia yang kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Tepat 79 tahun yang lalu, tanggal 10 November 1945, Indonesia menghadapi salah satu pertempuran yang terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme atau penjajahan. Dari pertempuran tersebut kita mengenal tokoh-tokoh tentara yang menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia, mulai Bung Tomo, Mayor Jenderal Mangundiprojo, Mayor Jenderal Mustopo, dan juga ada Mayor Jenderal Sungkono. Sejarah juga mencatat berbagai elemen ikut berjuang di dalam pertempuran 10 November yang ada di Surabaya. Salah satu kekuatan besar Indonesia dalam pertempuran tersebut berhimpun dari fatwa, resolusi jihad,
yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Dan alhamdulillah bisa hadir secara langsung cucu beliau yaitu Gus Umar Wahid yang hari ini menjadi ketua tim pemenangan dari pasangan Andika Hendi. Bapak Ibu sekalian, Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan menjadi lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Untuk itu dengan tantangan bangsa yang semakin besar ke depan, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian merapatkan barisan. Mari kita kemudian membuat Jawa Tengah bisa menjadi lebih hebat dan lebih perkasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara malam ini, motivator kami, Mas Bambang Pacul, berpesan kepada kami untuk selalu menjaga semangat kepemimpinan Jawa. Apa itu? Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, tutwuri handayani. Yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Pemimpin itu ya harus menyatu dengan rakyat, tidak boleh adigang, adigung, adiguno, tidak boleh menonjolkan kekuatannya, kekuasaannya, kepandainya, menekan yang di bawah dengan kewenangan yang mereka miliki. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bagaimana kemudian debat ini adalah sarana untuk mendengar kita, bukan ngotot berargumen tentang program terbaik. Karena pemilihan Gubernur Jawa Tengah momentum masyarakat Jawa Tengah untuk bisa lebih hidup baik dan lebih perkasa. Bapak Ibu sekalian, pasangan Andika Hendi hari ini berkomitmen tidak boleh ada peternak sapi perah di Boyolali yang membuang susu produksinya dengan sia-sia. Tidak boleh ada lagi petani sayur di Magelang, di Purbalingga, di Banjarnegara yang membuang hasil panennya karena harganya jatuh di pasaran. Jawa Tengah ke depan haruslah dapat memberi ruang dukung bagi masyarakat. Dari Jawa Tengah kita harus memunculkan perempuan-perempuan hebat dan perkasa. Ada Mbak Tri Cahyaningsih, seorang ibu rumah tangga yang juga buruh pabrik di Boyolali, yang ternyata berhasil meraih nilai tertinggi dalam seleksi CPNS di Provinsi Jawa Tengah. Ada Mas Alvin, anak yatim seorang pemulung di Sragen, yang berhasil diterima S2 di Universitas Gadjah Mada. Untuk itu kami ingin menekankan, Pilgub kali ini bukan hanya persoalan Andika Hendi, tapi kita ingin semuanya perkasa, baik petaninya, nelayannya, buruh pabriknya, pekerja swastanya, perempuan, pemuda, rekan-rekan disabilitas, anak-anak bangsa yang mendapatkan haknya. Semua perkasa, semua berdaya, semua sejahtera. Terus. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1 sudah memberikan closing statement atau penutup. Setelah ini kami akan berikan juga kesempatan yang sama kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan yang sama closing statement. Oke, ditahan dulu. Sampah. Jawa Tengah membutuhkan pemimpin yang bisa menghubungkan semua kalangan. Yang kenal petani dan nelayan. Yang kenal anak muda pengusaha inkraf di Jepara, Magelang dan Solo Raya. Yang kenal para sesepuh pembatik di Pekalongan, yang kenal mbok penjual daun pisang di pasar. Sehingga di dalam usaha kita memajukan Jawa Tengah, suara mereka lebih banyak didengar dan tidak hanya di kelompok masyarakat yang dirugikan dan diabaikan. Pemimpin yang bisa ngopeni sehingga mampu ngelakoni. Matur suwun Mas Lutfi. Kami haturkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah, khususnya paslon nomor urut 1 yang telah mengapresiasi program-program kami. Insya Allah akan kami lakukan untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Saya ucapkan juga termasuk ucapan terima kasih kepada penyelenggara, pendukung, aparat TNI dan Polri yang sudah membantu menciptakan suasana aman dan kondusif. Ngopeni dengan hati adalah gaya pemimpin yang dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas dan dedikatif. Terakhir, tembang ciptaan Sunan Kalijaga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua yang senantiasa hidup sederhana, saling mendukung, saling bersyukur atas segala sesuatu yang sudah kita miliki, juga bekerja sama mewujudkan Jawa Tengah maju dan berkelanjutan.
lir ilir, lir ilir, tambure wis sumilir, ya ijo royo royo, tak senggo temanten anyar, tak senggo temanten anyar, cah angon, penek no blimbing kuwi luyulu nyupenek no kanggo baso dodotira kanggo baso dodotira dodotira kumintir bedah ing pinggir nyatana jumatana kanggo sebo mengko sore kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung mayar kalangane ya surao nomor loro. Mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Luar biasa, kita telah saksikan bersama-sama bagaimana pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 telah memberikan yang terbaik bagi kemajuan Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun ke depan. Kami begitu mengapresiasi, terima kasih para pendukung yang sudah bekerja sama dan memberikan dukungan bagi kedua pasangan calon dalam debat publik kedua Pilgub Jawa Tengah 2024. Kami harapkan Anda bisa menyalurkan hak pilih Anda nantinya. Ingat tanggal 27 November 2024 datang ke TPS masing-masing dan salurkan hak pilih Anda.